Sampai sekarang masih berlangsung perang saling balas Iran-Israel, tak terbayangkan bakal sepanjang ini. Kini di 20 Juni, seminggu telah berlalu sejak 13 Juni Israel memulai pukulan pertama mereka, yang membuat Iran membalas dan saling membalas lagi sampai sekarang. Tanpa jeda, tanpa nafas, dentuman demi dentuman memecah malam dan siang. Kini rasa takut telah menjadi aroma yang mengudara di setiap sudut kota Israel. Di jantung ibu kota Tel Aviv, kehidupan tak lagi seperti kemarin. Ketakutan ekstrim perlahan menyusup ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah, ke pelukan ibu yang tak lagi tahu bagaimana menenangkan anaknya. Sebuah laporan dari Reuters menyoroti anak-anak Israel kini hidup dalam bayang-bayang kecemasan yang pekat. Mereka hidup dalam ketidakpastian, setiap sirine bisa berarti hidup atau mati. Tapi ketakutan ini bukan datang dari langit tanpa sebab. Banyak yang mengatakan ini adalah buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Pemerintah Israel memutuskan untuk melancarkan serangan ke Iran. Mereka menyebutnya sebagai pembelaan diri. Tapi dunia tahu siapa yang selama ini menduduki, membunuh, dan menghancurkan. Dunia tahu Gaza telah menjadi saksi genosida berkepanjangan. Di balik seragam dan senyum politisnya, Benjamin Netanyahu tak ubahnya arsitek perang yang tak pernah puas dengan bara. Di mana ada konflik, di sana ia menjual ketakutan demi kekuasaan. Maka di video ini kita akan coba melihat sisi lain dari pertempuran Israel dan Iran yang menyebabkan ketakutan ekstrim pada penduduk Israel, kehidupan warga Yahudi yang bukan asli Israel, hingga kondisi anak-anak di Tel Aviv. Hal yang sudah puluhan bulan dirasakan anak kecil Palestina, khususnya Gaza. Setelah baru-baru ini sebuah rumah sakit Israel di Tel Aviv terkena rudal milik Iran, mereka berdalih dan langsung berteriak bahwa ini adalah sebuah kejahatan perang. Bahkan para petinggi Israel bersumpah akan meningkatkan serangan setelah rudal Iran menghantam rumah sakit. Padahal di samping rumah sakit yang dijadikan tameng, mereka lupa bahwa ini adalah sebuah akibat dari ulah sendiri. Di mana ternyata, faktanya menurut media Iran, alasan diserangnya rumah sakit karena Israel meletakkan pangkalan militer mereka di bawah tanah di rumah sakit Soroka tersebut. Sasaran serangan itu adalah kamp intelijen tentara di Taman Teknologi Gafyam dekat rumah sakit Soroka di Beersheba yang rusak akibat gelombang ledakan. Dan para Zionis lupa, inilah akibatnya. Inilah yang dirasakan Gaza selama berbulan-bulan saat sedang sakit, tapi mereka ganggu dengan hulu ledak. Maka jangan heran, media seperti Al Jazeera pun menyindir dengan menyebut Israel kecam serangan Iran terhadap rumah sakit, meskipun mereka melakukan serangan di Gaza. Kalian bisa melihat gambarannya di video ini, di mana para pasien hingga dokter ketakutan. Tapi di sisi lain ada juga para tentara Zionis. Yap, sekarang lihatlah skala kehancuran yang tercipta akibat serangan baru-baru ini. Di situ kalian bisa melihat kota Tel Aviv hancur. Menurut media Israel, kerusakan yang parah meluas ke sejumlah lingkungan besar di Israel Tengah dan tak terbatas pada lokasi jatuhnya rudal Iran. Terbaru, salah satu target sasaran empuk Iran adalah gedung bursa efek terbesar Israel yang terletak di Tel Aviv. Video ini menunjukkan kerusakan yang terjadi pada gedung bursa efek Tel Aviv, salah satu sasaran rudal Iran pagi ini. Bangunan ini dilaporkan rusak parah setelah Iran menembakkan puluhan rudal balistik. Terlihat para warga pun masih bisa pada keluar, meskipun kota tersebut sudah sejak awal dikosongkan dan dipindahkan ke tempat pengungsian di bunker khusus. Yap, saat matahari masih cerah, mungkin hal itu masih banyak terjadi di Tel Aviv. Tapi lihatlah bagaimana keadaan kota saat di malam hari, di mana ternyata tak semua warga Israel merasakan perlindungan dari pemerintah pusat yang dijanjikan Netanyahu. Banyak orang negara Israel
kini terpaksa tidur di tempat parkir bawah tanah, hingga di stasiun bawah tanah untuk mencari perlindungan. Kenyataan suram yang disebabkan oleh pemerintah. Mereka pun mempertanyakan keadilan yang tidak didapatkan seperti saudara mereka lainnya yang lebih dijamin di dalam bunker. Lebih dari itu, di tempat lain, di Negev Selatan, adalah wilayah semi gurun di Israel yang mencakup komunitas Bedoin. Gambaran dari laporan Reuters menjadi sorotan, karena menunjukkan anak-anak di dalam terowongan darurat yang dibuat dari truk kargo yang dikubur di bawah tanah, menyoroti respon darurat di wilayah dengan sumber daya terbatas. Terowongan ini adalah solusi improvisasi, dibuat dengan mengubur truk pengangkut barang di bawah tanah untuk memberikan perlindungan sementara saat serangan rudal. Gambar tersebut menunjukkan anak-anak duduk di dalamnya, menunjukkan bagaimana struktur ini digunakan sebagai tempat perlindungan saat sirine berbunyi. Ini berbeda dengan shelter standar seperti bunker beton yang lebih umum di kota-kota Israel lainnya, menyoroti kreativitas dan keterbatasan di Negev Selatan. Dan ternyata setelah ditelusuri, kelakuan tidak adil pemerintah Israel ini ternyata menyasar pada warga Israel dari kelompok etnis Arab yang seringkali menghadapi tantangan akses layanan dasar, termasuk infrastruktur perlindungan. Saat serangan rudal Iran memicu sirine peringatan roket, memaksa penduduk, termasuk anak-anak, mencari tempat perlindungan seadanya. Lebih parahnya lagi, pemerintah Israel juga tidak memberikan sebuah tanggapan rinci terkait warga negara asing. Maksudnya orang-orang Eropa, Amerika, Afrika, hingga Asia, seperti Indonesia, yang sedang berada di Israel tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Laporan dari The News Arab menyoroti bahwa warga asing, terutama pekerja asing, menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses tempat perlindungan. Meskipun pemerintah Israel telah mengambil langkah-langkah untuk menangani situasi perang, seperti memperpanjang deklarasi situasi darurat, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka secara aktif menyediakan tempat perlindungan langsung untuk warga asing. Sebaliknya, fokus tampaknya lebih pada memfasilitasi evakuasi. Laporan dari The Canadian Jewish News menyebutkan bahwa pemerintah Israel telah mengumumkan rencana untuk mengkoordinasikan penerbangan evakuasi bagi turis. Dengan turis dapat mendaftar melalui situs web pariwisata Israel. Namun, ini lebih berfokus pada membantu warga asing meninggalkan negara daripada menyediakan tempat perlindungan di dalam negeri. Lihatlah bagaimana warga negara asing ingin ikut berlindung di bunker milik pemerintah Israel, namun malah berdesakan karena diusir alias tak diizinkan masuk. סרדינים, אנשים רוצים להיכנס, אין להם מקום, אנחנו בפנים. הנה אלי ג'ון, מה יש לך להגיד אלי ג'ון? תראו מה זה, הכל מפוצץ, הכל מפוצץ. במקום שראש העיר יביא לפה מיגוניות או משהו, לא יודע מה, תגבר את העניין. Atas kejadian ini, negara-negara di seluruh dunia kini telah resmi menerbitkan surat perintah evakuasi warga negara masing-masing demi keselamatan. Seperti dari laporan New York Times, menyebut beberapa negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan atas kerusuhan Israel-Iran dan mendesak warga negara mereka untuk kembali ke negara asal. Seperti Inggris, Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan kepada parlemen pada hari Senin bahwa warga negara Inggris di Israel harus mendaftar ke kantor luar negeri Inggris untuk menerima informasi penting tentang situasi dan meninggalkan negara itu. Pemerintah Inggris telah menyarankan warganya untuk menghindari perjalanan ke Israel dan wilayah pendudukan, serta meminta warga negara di sana untuk mengikuti petunjuk setempat. Kemudian Amerika Serikat, kedutaan besar mereka di Israel mengatakan
tidak dalam posisi untuk mengevakuasi atau secara langsung membantu warga Amerika meninggalkan negara tersebut. Hal itu terjadi setelah Departemen Luar Negeri minggu ini menaikkan peringatan perjalanan ke Israel ke level 4. Jangan berpergian. Level tertingginya yang menandakan resiko ekstrim. Pemerintah China telah mulai mengevakuasi warga negaranya di Israel dan Iran ke negara-negara tetangga, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada hari Selasa. Juru bicara tersebut, Guo Jiakun, mengatakan dalam jumpa pers bahwa kedutaan besar dan konsultan China telah mengaktifkan mekanisme perlindungan konsuler darurat dan menuntut Iran dan Israel memastikan keselamatan warga negara dan lembaga China. Pada hari Senin, kedutaan besar China di Tel Aviv mendesak warganya untuk meninggalkan Israel melalui penyeberangan perbatasan darat ke Yordania. Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa mendesak warga negaranya untuk meninggalkan Iran. Pemerintah Korea Selatan sebelumnya telah mendorong warga negaranya untuk membatalkan atau menunda perjalanan ke Israel dan beberapa wilayah Iran. Dan beberapa seperti India, Jepang, Kanada, Australia, Rusia, dan lainnya di berbagai dunia juga melakukan evakuasi warganya secara mandiri tanpa adanya jaminan dari Israel. Rata-rata mereka yang terjebak adalah para kaum Yahudi yang sedang ilmu. Ada pula yang sedang berwisata di Israel. Akan tetapi banyak juga para mahasiswa dan pekerja non-Yahudi. Salah satu yang kini tengah jadi sorotan adalah penerbangan dari ribuan warga Israel yang sukses mendarat di Bandara Bulgaria. Menurut laporan Al Jazeera, mereka adalah orang-orang asing dan banyak di antaranya bukan warga Israel asli yang mempunyai kewarganegaraan ganda, sehingga mudah keluar masuk ke Eropa dan Israel.